Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Alifat Hasari. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah tata tertib penggunaan laboratorium, yaitu 1. Memakai baju khusus praktikum atau baju lab saat berada di laboratorium. 2. Meja kerja hanya boleh untuk meletakkan alat tulis, buku, bahan dan alat praktikum. Yang ketiga, tidak mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan yang ada di laboratorium. Keempat, tidak makan, minum, dan merokok dalam laboratorium. Kelima, pengambilan zat tidak boleh berlebihan atau secukupnya. 6. Bersihkan alat, meja dan ruangan setelah selesai praktikum. 7. Memisahkan sampah padat dan sampah cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah. Sampah cair dibuang di bak saluran pembuangan. 8. Sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang, jangan dimasukkan kembali ke botol asal untuk menghindari kontaminasi, meskipun dalam hal ini kadang terasa boros. 9. Sebelum meninggalkan ruangan, periksa dengan teliti kembali keadaan di dalam laboratorium. Selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, sebaiknya minum segelas susu sebelum praktikum untuk menetralkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat kimia. Kedua, kenakan penutup hidung dan mulut, kacamata dan sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Yang ketiga, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan. 4. Hati-hati saat membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca. 5. Gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat atau bahan. 6. Bila ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air. 7. Gunakan obat-obatan P3K bila ada yang terluka. 8. Segera muntahkan jika ada zat kimia. 9. Jangan mencium zat kimia secara langsung. Cara membawa zat adalah mengibas-ngibaskan tangan ke mulut tabung. 10. Jika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauh dari wajah. Panaskan tabung reaksi tersebut dengan cara digerak-gerakkan sehingga pemanasan tidak pada satu sisi. 11. Bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi air. 12. Cucilah tangan dengan sabun setelah praktikum. C. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di laboratorium. Luka lecet. Bersihkan luka dengan air dingin atau hangat, mengalir dan bukan dicelupkan. Antiseptik sebaiknya ditambahkan untuk membantu membersihkan luka. Diberi betadin dan ditutup dengan kasa steril, kemudian diplester. Luka iris. Luka akibat benda tajam seperti pisau atau pecahan kaca. Bersihkan dengan air matang bersih, diberi obat merah atau antiseptik, dirapatkan dan dibalut atau ditutup dengan plester. Luka tusuk. Luka yang disebabkan oleh benda berujung runcing, seperti paku, jarum, atau tertikam. Luka dibersihkan, ditutup dan korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat suntikan anti tetanus. Luka memar. Luka tertutup di mana kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan yang dari luar tampak kebiruan. Penanganannya dengan kompres air hangat, dingin bergantian, dan meninggikan bagian yang luka.
Luka bakar akibat zat kimia asam. Hapus zat asam dengan kapas atau kain halus. Cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, cuci dengan larutan Na2CO3 1%. Cuci lagi luka dengan air. Keringkan, olesi dengan salep lafortan atau salep minyak ikan dan balut dengan kain perban. Luka bakar akibat zat kimia basah. Cuci dengan air sebanyak-banyaknya. Bilas dengan asam asetat 1%, cuci kembali dengan air, keringkan, olesi dengan salep bor, balut dengan kain perban. Luka bakar karena panas. Bila kulit hanya memerah, olesi dengan salep lavertan. Bila sampai terasa, nyeri kompres dengan air secepatnya dan bawa ke dokter. Bila luka terlalu besar, jangan diberi obat apapun. Tutup luka dengan kain perban dan bawa segera ke dokter. Keracunan melalui mulut. Bila zat hanya sampai di mulut, segera kumur-kumur sebanyak-banyaknya. Bila zat tertelan, segera muntahkan. Jika tidak bisa muntah, pancing dengan minum segelas air yang dicampurkan 2 sendok teh garam, dapur atau pancing dengan jari yang dimasukkan ke pangkal tenggorokan hingga dapat muntah. Keracunan zat melalui hidung. Bawa si penderita ke tempat yang udaranya segar. Bila korban tidak bernapas, berikan napas buatan. Mata terkena percikan zat kimia, segera basuh dengan air sebanyak-banyaknya. D. Simbol-simbol keselamatan kerja dan maknanya. Simbol yang pertama, zat yang mudah terbakar. Contohnya adalah alkohol, bensin, dan eter. Cara penanganannya, jauhkan dari api dan panas. Simbol kedua, zat beracun atau racun. Contohnya, asam dan basa kuat. Cara penanggulannya, jangan diminum atau dimakan. Yang ketiga, penyebab iritasi. Contohnya alkohol, kloroform, dan aseton. Cara penanganannya, jangan dihirup. Selanjutnya, zat radioaktif. Contohnya, titanium, uranium, dan radium. Cara penanggulangannya, memperhatikan aturan pemakaiannya. Mudah meledak. Contoh TNT, amonium nitrat. Cara penanganannya, gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Zat korosif. Contohnya asam sulfat, asam klorida, basa kuat. Cara penanganannya, cegah kontak langsung. Terakhir, lingkungan berbahaya. Contohnya tributil timah klorida dan tetraklorometan. Cara penanggulangannya, hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang keselamatan di laboratorium. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.